Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang pengemudi motor meninggal dunia di tempat kejadian karena kecelakaan di Jalan Ronggolawe, Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Senin siang. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Seorang penumpang yang dibonceng selamat. Korban bernama Rio Triyuliono, berusia 23 tahun, warga Bandar Jaya, Lampung Tengah. Motor dengan plat nomor polisi BE4607IS yang dikemudikan korban bertabrakan dengan motor dari lawan arah. Motor korban terperosok ke parit. Lawannya Pak, apa sama Pak? Lawannya juga sama-sama sepeda motor, lawannya tidak apa-apa. Dan si korban yang meninggal ini masih dalam parit. Oh gitu. Luka yang diderita Pak? Luka derita yang paling parah yang membuat meninggal itu ada di bagian kepala. Bagian kepala belakang telinga, lubang agak dalam. Itu yang membuat korbannya meninggal. Dari arah sana, serempetan. Sama-sama ngeblanting. Karena itu semua. Yang satunya sudah meninggal dunia. Sama ceweknya masih alhamdulillah selamat. Sama dibawa ke polsek sana. Total korban ada berapa tadi Bang? Ya? Total korban ada berapa? Korban ada 3. Ada 3 ya. Lawannya? Polisi mengevakuasi kedua motor yang bertabrakan. Namun saat kejadian, polisi tidak menemukan keberadaan pengemudi motor yang bertabrakan dengan korban. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Wanita ini menangis setelah dievakuasi dari mobil yang kecelakaan di Jalan Lintas Rawajitu, kilometer 13 Tulang Bawang, Senin siang. Mobil yang dikemudikan suaminya terguling setelah terperosok ke dalam parit. Para korban merupakan warga Bandar Jaya, Lampung Tengah. Minibus kecelakaan saat mengangkut keluarga yang akan menghadiri pesta hajatan di Gedung Aji Baru, Tulang Bawang. Penyebab kecelakaan karena pengemudinya mengantuk. Jadi kenapa Pak kok bisa mobil terjun ke ini bawah? Ya karena lepas kontrol. Biasanya kan jalannya jelek. Jalan kayak gini enak aja. Udah terasa di situ, saya ngerem udah nggak tahan. Udah bablas langsung. Itu di dalam kendaraan ada orang berapa Pak? 5. Keluarga atau memang Ya, penumpang? keluarga, anak sama adik. Rencana memang mau kemana ini Pak? Mau ke Gedung Ngaji itu tempat hajatan adik itu. Tidak ada korban jiwa pada musibah ini, namun 2 orang terluka. Mobil yang kecelakaan kemudian melanjutkan perjalanan setelah dievakuasi dengan traktor yang didatangkan dari perusahaan perkebunan tebu PT Benil. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Polres Pringsewu menangkap seorang wanita berjubah putih yang meresahkan warga dan viral di media sosial. Pelaku meneror warga dengan berkeliling kampung tanpa memberitahu identitasnya. Ia mendatangi rumah hingga kamar kos dan memaksa meminta sejumlah uang. Aktivitasnya tersebut tak hanya dilakukan siang hari, namun hingga malam. Senin siang terungkap identitasnya berinisial NH, berusia 43 tahun, warga Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu. Ia meminta-minta uang ke warga karena terlilit utang pinjaman online sebesar 39 juta rupiah. Untuk dipergunakan untuk apa sih Bu itu Bu? Kira-kira Bu pinjamannya? Kalau kemarin awalnya bayar kuliah, namun karena saya akhirnya jatuh sakit, tidak bisa cari rezeki, akhirnya pinjam satu untuk nutup yang satu, jadi nggak kebayar, nggak lunas, malah jadi lebih banyak gitu. Itu pinjamnya sejak kapan sih Bu? Kalau boleh tahu? Kurang lebih berapa tahun ini? Setahun. Polisi tidak menemukan adanya tindakan pidana dari pelaku. Ia tidak dihukum, namun diminta tidak mengulangi lagi perbuatannya. Yang bersangkutan memang tidak melakukan tindak pidana. Artinya, bila warga tidak memberikan bantuan, yang bersangkutan juga tidak melakukan kekerasan ataupun melakukan ancaman dan lain sebagainya. Namun memang aktivitas yang dilakukan
saudari N ini cukup meresahkan karena dia mendatangi rumah-rumah warga dengan memakai penutup badan dan juga memakai kacamata serta masker sehingga wajah yang bersangkutan tidak kelihatan. Hal ini yang cukup meresahkan bagi warga masyarakat. Dari hasil pemeriksaan polisi, rupanya tak hanya di Pringsewu, pelaku juga meminta-minta uang ke warga di Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran. Pelaku akhirnya diperbolehkan pulang setelah dijemput keluarganya. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Tim gabungan polisi dan tentara Angkatan Darat Lampung Senin siang kembali menggelar olah TKP, sekaligus menggelar prarekonstruksi kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang tentara Prada Agung Adi Saputra. 11 saksi yang terdiri dari pengunjung, karyawan, dan pemilik kafe dihadirkan. Prarekonstruksi digelar secara tertutup. Polisi belum mempublikasikan penyebab pengeroyokan dan para pelakunya belum ditangkap. Kita lakukan olah TKP untuk memastikan keterangan-keterangan saksi tersebut sesuai dengan fakta yang ada, ya kan. Misalnya kalau belum di TKP kan belum diulang lagi datang ke sini, bisa saja dia lupa. Itu aja. Untuk dugaan motif awal seperti apa sih, Bang? Jumlah saksi sudah banyak, ya, dari beberapa pengunjung sekitar 30 orang. Ya, untuk perkembangan belum bisa kita sampaikan. Untuk dugaan motifnya, Bang? Belum bisa kita sampaikan. Ya, nanti disampaikan kalau ada ini. Penyebab tewasnya korban, Bang? Senjata tajam atau senjata tajam, kemungkinan ke arah jantung. Dari informasi di TKP bahwa pengeroyokan diduga bermula dari senggolan korban dan pelaku saat berjoget. Pelaku yang berjumlah 4 orang kemudian mengeroyok dan menikam korban dengan senjata tajam sebelum kabur. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.